welcome back to my vlog. Jadi aku bakal jelasin sama kalian mengenai tips and trick bagaimana menghadapi tes CPNS. Nah, gini guys. Sebelumnya aku udah posting di reels aku di Instagram bagaimana menghadapinya. Karena ini aku mau bahas ini karena banyak juga teman-teman yang kemarin ingin tahu bagaimana menghadapi tips and tricknya gitu. Dan aku sudah memberikan sedikit-sedikit bocoran untuk tips and triknya. Nah, mungkin aku akan jelasin sini secara lengkap ya. Yang pertama aku udah jelasin di video reels Instagram aku menjelaskan yang pertama itu adalah yang tentunya disiapkan adalah mental. Kenapa mental? Karena tentunya kadang kita membutuhkan formasi CPNS yang dimana formasi itu sesuai dengan jurusan kita, tapi ternyata tidak ada. Jadi kita harus menyiapkan mental kita, harus harus siap kalau misalnya nggak ada. Tapi kalau misalnya ada ya puji Tuhan gitu loh, berarti ada dan aku harus mempersiapkan diriku gitu. Next, setelah kamu sudah menyiapkan mental, kumpulkan segala informasi mengenai CPNS, formasi yang dibuka menurut kamu itu peluangnya cocok untuk kamu. Contoh nih, aku mau coba calon jaksa dari kejaksaan. Informasi dari mana ya aku dapat? Tentunya dari Instagram atau mungkin sosial media atau mungkin websitenya. Contoh nih, aku biasa tahun kemarin tuh aku cek informasinya itu dari Instagram Biro P Kejaksaan. Aku buka, terus aku juga buka websitenya dari Biro P Kejaksaan. Terus ya aku cari tahu tentang formasi apa saja yang dibuka di kejaksaan, dan ternyata ada calon jaksa. Nah, aku lihat persyaratannya apa saja. Biasanya calon jaksa itu persyaratannya tentunya seperti harus sarjana hukum, IPK-nya harus berapa, bidang atau jurusannya itu biasa terbuka untuk seluruh jurusan. Hukum pidana, hukum perdata biasanya terbuka. Nah gitu. Kemudian tentunya kalian juga akan menyiapkan diri kalian di dalam ini. Sebenarnya ini paling penting dalam menghadapi tes gitu loh. Nah, tapi sebelum menghadapi tes, kalian itu harus memenuhi administrasi untuk ujian dulu. Misalnya kalian akan diarahkan untuk membuat formulir ujian atau nomor ujian kalian, yang nantinya dimana ini nomor ujian ini akan kalian bawa untuk tes berikutnya dari awal sampai akhir. Nah, setelah administrasi itu biasanya itu administrasinya itu online. Nah, di tahun kemarin itu 2021 aku tuh online. Dan tidak boleh salah, karena salah sekali tuh kalian langsung gugur. Jadi itu harus hati-hati. Tapi tenang aja, sebelum kalian mengupload segala informasi atau arahan yang diberikan oleh instansi kalian itu tidak langsung disuruh untuk upload. Kalian itu setelah mengupload foto contohnya itu pasti masih bisa dicek terlebih dahulu baru kalian bisa upload seutuhnya gitu loh. Upload seutuhnya untuk kartu pendaftar kalian gitu. Oke, next. Nah, ini nih yang paling penting tadi aku bilang tuh, ya tesnya SKD. Jadi SKD itu tuh kalian di dalamnya akan menghadapi ujian TIU, TWK, TKB. Dan di sini itu kalian harus tentunya menargetkan skor kalian. Nah, bagaimana sih cara menargetkannya? Nah, dari pengalaman aku sendiri nih ya, aku tentunya ya nggak langsung bisa. Nah, aku belajar dari online dan juga offline. Nah, kalau online itu aku belajar dari AYAT CPNS, dan kalau offline itu aku belajar ke bimbel di Medan yang namanya itu Bimbel Extit. Jadi bukan hanya aku belajar online, tapi aku juga offline, dan tentunya aku bisa try out online dan juga offline. Nah, kalau online itu enaknya itu kita bisa ngakses dimanapun gitu loh. Dan online itu kita bisa try out sesuka hati kita dimanapun tentunya. Terus kita bisa mulang-mulang try out. Terus kita bisa diskusi secara online dengan coachnya.
Dan kalau misalnya offline juga bisa diskusi kok dengan coachnya, tapi kadang kita kan suka ini ya, apa namanya, berburu coach gitu kalau belajar, karena tentunya pasti kan banyak, maaf panas, karena kan pasti banyak nih ya yang pengen belajar juga langsung dengan coachnya gitu. Jadi alternatifnya aku ngambil dua-duanya gitu loh. Nah, terus kalian juga bisa try out secara offline, dan kalian bisa mengasah kemampuan kalian. Contoh misalnya di SKD itu aku paling rendah itu nilai kutu itu di TWK sama TIU. Nah itu. Nah jadi aku benar-benar latihan dari pagi sampai subuh lagi, sampai itu aku sempat sakit, sampai COVID coy. Nah itu saking aku benar-benar ya niat untuk tes CPNS, dan aku percaya kalian juga bisa seperti itu. Nah, next. Oke, setelah kalian nanti lulus di SKD, kalian akan lanjut ke SKB. Nah, contohnya nih, biasanya kalau calon jaksa, ujian-ujiannya itu mengenai tentang dasar-dasar hukum yang sudah kita pelajari di semasa kuliah kemarin gitu loh. Tapi kalian tenang aja, kalau aku tuh di tahun kemarin itu Biro P Kejaksaan menyediakan kisi-kisinya di websitenya mereka. Jadi kami semua yang tes tentunya bisa belajar dari kisi-kisi itu gitu loh. Dan biasanya nggak jauh-jauh kok soalnya dengan pelajaran-pelajaran yang kita pelajari selama kuliah gitu. Oke, terus nanti kalian untuk SKD dan SKB ini, skor nilai kalian akan langsung muncul di YouTube instansi di mana tempat kalian tes nanti gitu loh. Jadi bakal muncul skor-skornya. Jadi kalian harus bisa pandai-pandai dari awal tuh menghitung-hitung skor nilai kalian dari SKD, SKB, apalagi di tahun kemarin itu yang paling tinggi 60% kalau nggak salah tuh SKB, SKD-nya itu 40%. Dan penilai tambahan itu nanti untuk tes berikutnya. Nah kalau di kejaksaan itu kemarin tuh aku tuh lanjut next tes kesehatan. Nah di tes kesehatan ini biasanya kamu akan dicek dari luar dan juga dari dalam. Kalau dari luar palingan ya muka, kulit gitu. Kemudian tapi nggak ribet-ribet amat kok, kayak tes angkatan nggak ribet kok. Ya kalau dari dalam palingan ya telinga, THT, terus detak jantung, ya seingatku itu. Tapi masih ada lagi, cuman aku nggak ingat semuanya. Dan setelah itu kalian akan lanjut ke tes psikotes. Nah psikotes itu di tahun kemarin tuh aku tidak ada tes koran, tapi tes menggambar, tes warteg, tes gambar orang, terus menjawab soal-soal tentang psikotes, dimana kita dituntut untuk jujur terhadap jawaban-jawaban itu. Jadi tidak boleh akal-akalan deh pokoknya gitu, ya jujur aja gitu, namanya juga tes psikotes gitu kan. Next langsung kita tes wawancara besoknya. Wawancara itu biasa itu yang ditanyain ya tentang skripsi. Biasa itu kalau dari pengalamanku itu aku tuh disuruh ngomong skripsiku dengan bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Terus jadi kalau bisa kalian sudah mempersiapkan diri kalian sebelum masuk, ya setidaknya judul kalian tuh udah kalian hafal dengan bahasa Inggris gitu. Dan pewawancaranya itu ya tergantung mereka, ada yang lama, ada yang cepat gitu. Kebetulan kemarin itu aku tidak lama, aku hanya inti-intinya saja yang ditanyakan, ya sesuai dengan formasi kita yang ditanyakan begitu. Nah dari situ nanti kalian harus mempersiapkan mental kembali untuk menunggu pengumuman gitu, pengumuman akhir dimana kalian apakah masuk ke dalam formasi itu atau tidak. Dan puji Tuhan aku sampai di sini, aku ditempatkan di Sulawesi Tenggara di Kejaksaan Negeri Buton sebagai calon jaksa angkatan 622 gitu, yang berasal dari Medan.
jauh sekali ya, tapi aku bersyukur karena untuk mencapai ini itu sangat sulit loh. Dan kita itu ada penerimaan calon jaksa itu ada 1000. Ya memang 2021 itu adalah dimana tahun penerimaan kejaksaan yang sangat besar dan penerimaan CPNS yang besar-besaran sekali. Sehingga ya begitu kan, ini adalah rezekiku. Setelah aku melewati banyak sekali rintangan, akhirnya aku bisa juga mendapatkan impianku menjadi calon jaksa begitu. Jadi ada beberapa pertanyaan nih dari snapgramku. Ada yang nanya nih, Kak, tes jaksa, kakak itu tes jaksa itu ada keraguan nggak ya? Ya enggak. Kenapa harus ada keraguan? Maksudnya ya, karena sebelumnya itu aku udah sampai 8 kali tes angkatan, ya memang tidak lolos juga. Nggak tahu kenapa, aku punya feeling ya aku mau jadi jaksa. Aku tes kejaksaan, aku belajar, tentunya dibawa dalam doa, ya lulus puji Tuhan, thanks God. Nah ada yang nanya nih, Kak, ada nggak ya CPNS Kejaksaan Pengawal Tahanan tahun ini? Nah coba kamu cek dulu nih di website Biro Kejaksaan, ada nggak ya? Kalau misalnya ada, berarti beruntung nih kalau ada buat kamu. Tapi kalau tesnya dari kelas 3 SMA bisa daftar nggak ya, Kak? Ya enggak, kamu harus lulus dulu sekolahnya dong baru bisa daftar, begitu ya. Dan ada juga yang nanya, Kak bingung memilih pidana atau perdata, ceritakan pengalamannya. Jadi gini, kalau dari pengalamanku sendiri pribadi, aku tuh sempat bingung juga mau pilih perdata apa pidana ya gitu. Nah karena dulu itu aku masih ngotot sekali ingin menjadi seorang polisi atau angkatan TNI, jadi aku berpegang teguh untuk mengambil pidana. Karena dimana kalau misalnya polisi itu biasanya itu dari berita-berita yang lalu tuh penerimaan SIPSS itu biasanya kan dari polisi, SIPSS. Nah itu biasanya mereka ngambil dari hukum pidana. Oleh karena itu aku mengambil hukum pidana, begitu loh. Jadi aku mengambil hukum pidana. Jadi sebenarnya kalau kamu mau ngambil jurusan apapun itu, ya jurusan yang menurut kamu itu kamu minati lah, maksudnya jangan yang tidak kamu minati gitu loh, yang nyaman bagi kamu gitu loh. Nah, jadi itu ya beberapa tips and trick bagaimana menghadapi tes CPNS nantinya buat kamu. Dan juga tadi beberapa pertanyaan sudah aku jawab ya, yang dari snapgram. Semoga tips and trick ini sangat bermanfaat buat kamu nantinya. Dan untuk informasi-informasi tips and trick yang lainnya, mungkin kamu bisa kasih saran di komentar di bawah. Dan jangan lupa untuk di subscribe ya, oke? Share, subscribe, and comment, dan jangan lupa di like. Oke, bye bye, see you.